Ya, shalom. Sekali lagi katakan shalom. Kita bersyukur masih dalam suasana Natal. Saya ucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Allah Immanuel yang selalu menyertai saya dan saudara. Kita bersyukur kita masuk di dalam minggu terakhir di 2020. Kita percaya bahwa itulah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Banyak perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu betul besar. Haleluya. Kami hidup sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih indah yang dapat kami naikkan kepada Tuhan. Hanya ucapan syukur kami kepadamu. Karena sungguh kami bangga memiliki Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku,
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, kami bersyukur. Semua karena anugerah-Mu, kasih setiap-Mu yang melimpah. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, Engkaulah teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, glory. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sekali lagi, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini pujian ini menjadi suatu ungkapan isi hati kami kepadamu, bahwa benar kami
tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah di pagi ini Tuhan, saat Engkau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami muliakan di dalam nama Yesus. Biarlah roh puji-pujian yang daripada Allah itu turun bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Dan saat kami memuji meninggikan Kau, setiap kami akan diubahkan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pada suasana Natal kami percaya bahwa setiap pulau selalu memuji-muji nama Tuhan. Karena Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Dari pulau dan benua. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi dalam surga terentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Saudara, Allah yang Immanuel, Dia yang layak kita tinggikan. Setiap hari Allah yang Immanuel selalu berjalan bersama saya dan saudara. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap hari. Oleh karena itu berbanggalah punya Allah seperti Yesus. Amin. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Haleluya, itulah bukti Allah yang Immanuel yang selalu menyertai saya dan saudara. Amin. Kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Karena Allah yang Immanuel yang selalu melingkupi saya dan saudara. Dalam segala kondisi apapun. Dalam suka maupun duka. Dia yang selalu memberi penghiburan. Yes, amin. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yes, haleluya. Amen. Lingkupiku dengan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan sekali dengan senang hati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami merasa tenang Tuhan. Haleluya, kami dekat dengan-Mu. Hanya dalam dekapan-Mu Tuhan, ku terasa aman. Tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih.
setiap situasi apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Yang kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam setiap kami. Itu akan membentuk setiap kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang kami alami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang selalu menguatkan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Yang selalu menggenapi dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Pengurapan yang daripada Allah mengalir bagi setiap hamba-Mu. Dan bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Ibadah raya pagi hari ini, jemaat kekasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, menjadi ibadah yang sangat spesial. Karena ini adalah ibadah raya terakhir di tahun 2020. Karena beberapa hari lagi ke depan, pada hari Jumat akan kita masuk pada tahun yang baru, tahun 2021. Nah, di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya ingin menyambung tema khotbah Natal kita, dan kemarin saya sudah membagikan juga dalam waktu 10 menit, di acara Natal kita pada hari Jumat tanggal 25 Desember. Dan pagi hari ini saya melanjutkan tema yang sama, yaitu adalah Immanuel. Kita semua tahu bahwa Immanuel artinya adalah Allah beserta dengan kita, juga Allah bersama dengan kita atau Allah dengan kita. Itu adalah arti daripada kata Immanuel. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dan kita akan memasuki tahun 2021. Saya percaya Immanuel akan menjadi kekuatan kita, kepastian untuk kita melangkah di tahun 2021. Dan kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah dengan pasti dalam setiap kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu mari percayalah bahwa Allah telah beserta dengan kita di tahun 2020, itu sungguh nyata, dan akan tetap beserta dengan kita atau bersama dengan kita di tahun 2021. Bahkan Allah akan beserta bersama dengan kita, tinggal di dalam kita selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan takut. Kita akan melangkah dengan kemenangan di tahun yang akan datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Immanuel. Saya menemukan ada persoalan terbesar dalam kebanyakan orang percaya atau orang Kristen, yaitu adalah kita orang Kristen tentang Immanuel atau Allah beserta dengan kita, Allah bersama dengan kita, itu kita hanya pada batas sebagai pengetahuan, atau kita hanya tahu artinya saja bahwa Allah beserta kita. Tapi ada begitu banyak orang Kristen tidak pernah mengalami akan realita, kenyataan bahwa Immanuel itu sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita.
setiap detik, setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu dalam khotbah pagi hari ini, saya rindu untuk lewat khotbah ini mendorong kita, mengajak kita, mencerahkan, menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang telah menjadi Immanuel dalam hidup kita, saudara, itu kita mesti alami setiap hari. Karena saya percaya bahwa kekristenan yang mengalami Tuhanlah menjadi kekristenan yang kuat, yang akan bertahan dalam segala situasi, yang akan menang menghadapi segala keadaan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca akan peristiwa kematian Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Sekali lagi, Injil Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, atau Allah bersama kita, atau dalam pengertian yang lain, Allah dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa memang ayat ini adalah kisah di mana Yusuf itu dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan yang stres. Kenapa? Karena dalam posisi Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, tiba-tiba kedapatan bahwa Maria sedang hamil. Ini bukan perkara gampang bagi seorang Yusuf, seorang pria seperti Yusuf. Saya pastikan kalau saudara ada di posisi Yusuf, ini bukan hal yang ringan. Ini sesuatu yang sangat sulit, ini sesuatu yang sangat berat, ini situasi yang berat. Nah, di tengah-tengah keadaan situasi yang begitu rumit, begitu sulit yang dihadapi oleh Yusuf, tiba-tiba malaikat datang dalam mimpi kepada Yusuf. Dan ketika malaikat mengunjungi Yusuf dalam mimpi, saudaraku, malaikat menyampaikan kabar yang luar biasa untuk meneguhkan Yusuf, supaya Yusuf tidak khawatir, tidak ragu, tidak stres untuk, saudaraku, mengambil Maria dan melanjutkan pertunangannya sampai ke jenjang pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf? Hal yang saya mau soroti dari penyampaian malaikat ini, saudaraku, itu adalah bagaimana malaikat menyampaikan nama kepada janin bayi yang ada di dalam rahim Maria. Yang kita semua tahu bahwa itu adalah proses Allah menjelma menjadi manusia melalui kelahiran, kehamilan Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menarik perhatian saya dan menjadi pertanyaan itu, ternyata malaikat memberi atau menyampaikan nama kepada bayi yang akan dilahirkan oleh Maria, saudaraku, itu memberi nama dua nama, saudara. Nama yang pertama adalah nama Yesus, itu di ayat yang ke-21, saudara, dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Itu nama yang pertama. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi malaikat bukan hanya tidak cukup menyampaikan satu nama saja, yaitu Yesus, yang berarti dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Tetapi malaikat masih sangat penting, memandang penting sekali untuk mengutip Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ada satu ayat yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan di situ juga diberi nama. Yaitu di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, saya sungguh-sungguh percaya bahwa malaikat di sini saudaraku, dia pertama menyampaikan nama yang pertama itu nama Yesus, yang berarti dialah, yaitu Yesus yang akan lahir itu akan menyelamatkan umatnya atau manusia dari dosa. Dan tidak cukup hanya memberi satu nama, tapi malaikat memberi nama yang kedua, yaitu mengutip dalam kitab Yesaya saudaraku, yaitu nama yang kedua yang diberikan oleh malaikat itu juga, yaitu nama Immanuel. Nah, nama Immanuel ini memiliki arti Allah beserta dengan kita atau Allah menyertai kita. Pertanyaannya, mengapa malaikat ini perlu menyampaikan dua nama ini? Nah, saya menemukan dan saya percaya bahwa malaikat menyampaikan dua nama ini sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan dua misi, dua tugas daripada bayi yang akan lahir, yang akan diberi nama Yesus dan juga Immanuel. Nah, bayi yang akan lahir ini saudaraku, itu diberi dua nama ini sangat berhubungan dengan dua misi yang akan dikerjakannya saudaraku, sesuai dengan namanya. Misi yang pertama, sekali lagi ayat 21 berkata begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ingat, namanya Yesus. Nah, arti dari nama Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan atau Allah yang membebaskan. Jadi sesuai dengan nama yang pertama ini, bayi yang akan lahir di Bethlehem ini, saudaraku, yang diberi nama Yesus, itu misi yang pertama adalah membebaskan manusia dari perbudakan dosa, menyelamatkan manusia, saudaraku, menebus manusia. Itu misi yang pertama sesuai dengan namanya. Nah, tetapi saudaraku, ternyata begini saudaraku, misi Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina di Bethlehem, bukan hanya untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, menyelamatkan, mengangkat manusia dari lumpur dosa, menjadikan kita menjadi miliknya, anak-anaknya, dan kemudian selesai, saudaraku. Tidak, ada misi yang kedua. Sesuai dengan nama yang diberikan, nama yang kedua itu Immanuel, yang dinubuatkan sudah 600-700 tahun sebelum Yesus lahir melalui Nabi Yesaya. Itu nama itu sudah spesial disiapkan khusus kepada Yesus yang akan lahir. Nah, pada momen pada hari Yesus lahir, nama itu disampaikan oleh malaikat, yaitu nama Immanuel. Nah, sesuai nama Immanuel, misi yang kedua yaitu adalah Allah datang untuk menyertai manusia. Allah datang untuk bersama-sama dengan manusia, saudaraku. Dan ini misi yang kedua. Jadi dua misi. Yang pertama adalah menyelamatkan, membebaskan manusia dari dosa, menebus kita, membayar lunas, saudaraku, lewat pengorbanannya di kayu salib, dan menjadikan kita menjadi miliknya, saudaraku. Dan misinya nggak stop sampai di situ. Setelah kita diselamatkan, ditebus, dibebaskan, dan menjadi miliknya Tuhan, maka yang kedua, misi yang kedua adalah Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kesempatan ini saudara, sehubungan juga saudaraku, kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau pastikan kepada saudara, mari kita hadapi hari esok, kita hadapi tahun yang akan datang, tahun yang akan kita masuki. Kita punya dasar kekuatan, jaminan yang pasti, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, dalam khotbah ini saya mau berfokus kepada misi yang kedua, sesuai dengan namanya, yaitu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah bersama dengan kita, dan Allah dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu saudaraku berfokus untuk membahas hal ini.
Nah, hal yang berikutnya yang kita mesti lihat di dalam hal Immanuel atau kebenaran prinsip tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita, hal yang sangat penting untuk kita bisa, saudaraku, menghidupi kebenaran ini itu adalah mengalami realita Immanuel dalam hidup kita setiap hari atau setiap saat, saudaraku. Nah, ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang menjadi orang Kristen, seperti saya bilang di awal tadi, saudaraku, kita menjadi orang Kristen yang sekedar ngerti saja arti daripada Immanuel. Kalau kita ditanya apa arti Immanuel, wow, kita dengan begitu cepat menjawab Allah beserta kita. Jawabannya benar. Tapi masalahnya kebenaran realita tentang Immanuel itu hanya bersifat sebuah hafalan, satu pengetahuan yang tersimpan di otak kita. Nah, ini bukan target kebenaran ini. Saya percaya goal, tujuan kebenaran ini datang kepada kita adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan, orang percaya yang betul-betul setiap saat, setiap hari mengalami yang namanya Immanuel. Immanuel itu real. Walaupun mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan ada bersama kita, atau Tuhan tinggal di dalam kita, memang kita tidak bisa lihat karena Allah adalah roh. Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, Allah itu real, dia nyata. Realitanya itu nyata. Bahkan saya bisa katakan kepada saudara, kalau saudara melihat benda di sekitar saudara, saudara melihat orang-orang di sekitar saudara, Anda akan berkata itu real karena Anda melihat dengan mata telanjang saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa kehadiran Tuhan, kenyataan realita Tuhan ada bersama dengan saudara, itu jauh lebih nyata sebenarnya daripada semua benda, semua hal yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Mari kita lihat, kita pandang bukan berdasarkan penglihatan mata telanjang kita, tapi kita lihat dengan mata iman kita. Kalau kita lihat dengan mata iman kita, maka kita akan berkata, Allah real, Allah nyata dalam hidup saya. Dia tidak jauh dari saya, Allah bersama dengan saya, bahkan Allah tinggal di dalam saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dua hal penting untuk kita mengalami realita Immanuel dalam hidup kita. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, alami realita Tuhan, alami realita Immanuel dalam hidup kita sehari-hari melalui iman kita. Bukan melalui perasaan kita, atau bukan kita mesti lihat dulu secara kasat mata, secara mata telanjang, baru kita mau percaya. Saya mau tunjukkan satu ayat kepada kita semua. Ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus merestorasi imannya salah seorang murid yang namanya Thomas. Kita semua tahu, Thomas ini adalah salah seorang murid yang sangat sulit untuk mau percaya. Dia mesti lihat dulu, dia mesti kalau perlu raba dulu baru dia mau percaya. Tapi pagi hari ini saudara, saya rindu untuk mengajak kita, mari coba lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Ayat ini berkata begini, kata Yesus kepadanya, ini maksudnya kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Jadi Thomas, dia percaya karena dia lihat duluan. Berdasarkan dia lihat dengan mata telanjang, maka dia percaya. Tapi kalimat selanjutnya ini dahsyat sekali. Kalimat selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu melalui khotbah pada pagi hari ini, mari jangan jadi orang Kristen, kita mesti, saudaraku, kita akan mengalami Tuhan, kita rasa Tuhan ada itu mesti pakai merasa merinding-merinding dulu, saudaraku. Wah, itu saya percaya bukan itu ukuran kita untuk mengalami Tuhan, mengalami Immanuel dalam hidup kita. Saudaraku, tetapi kita mesti percaya, kita mesti alami Tuhan dengan iman kita.
saudaraku, bukan dengan perasaan kita. Jadi iman dan perasaan itu dua hal yang berbeda, saudaraku. Perasaan itu bisa berubah, saudara. Tapi iman itu stabil, iman itu tetap, saudaraku. Dia tidak akan berubah-berubah. Saudara bisa rasa, misalnya saya kasih contoh, kalau kita hadir di ibadah, pernahkah Bapak Ibu Saudara dengar orang lain atau saudara sendiri mengalami? Saudara ketika ibadah dan saudara punya komentar bilang begini, saya seperti nggak rasa apa-apa dalam ibadah ini. Dan kemudian saudara mulai buat kesimpulan bahwa seperti Tuhan tuh nggak ada. Tuhan nggak menyatakan di dalam ibadah ini. Itu pemahaman yang salah. Bapak Ibu Saudara, saudara rasa sesuatu, saudara merasa ada yang sampai merinding, ada sampai bergetar-getar. Saudara, itu bukan iman, itu hanya manifestasi emosional saja bisa terjadi, saudaraku. Tetapi saya mau berkata, saudara merasa sesuatu atau tidak, maka kita punya iman. Tuhan yang sudah berkata dia Immanuel, dia beserta dengan kita, dia nyata, dia real. Jadi mengalami Tuhan, saudaraku, mengalami Immanuel dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudara, itu tidak mesti kita seperti Thomas. Kita mesti kalau perlu raba dulu, mesti lihat dulu ada yang nyata yang dilihat oleh mata telanjang, baru kita mau percaya, oh itu Immanuel, oh itu tuh Allah bersama dengan saya. No, mari saudaraku, ada sesuatu, ada hal yang terjadi, ada saudara yang rasa atau sesuatu yang kita rasa atau tidak, mari kita tetapkan hati kita percaya kita setiap hari bersama Tuhan. Kita alami dengan iman kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita mesti alami realita kita alami realita Immanuel kapan saja, di mana saja kita berada, dan dalam situasi keadaan apa saja. Sekali lagi, mari kita alami realita Immanuel dalam hidup kita setiap saat, kapan saja, di mana saja kita berada, dan dalam keadaan situasi apa saja. Bisakah kita mengalami Immanuel, realita Immanuel dalam hidup kita pada saat kita sedang menyetir mobil? Sangat bisa. Bisakah kita mengalami realita Immanuel saat ibu-ibu sedang memasak? Sangat bisa. Ingat saudaraku, mengalami realita Immanuel, Allah yang nyata real bersama dengan kita, itu tidak butuh suasana formal. Saudara mesti ganti baju dulu, pakai dasi dulu, baru Tuhan kita bisa rasa. Saudara mesti dalam posisi berdoa berlutut, baru Tuhan bisa rasa. No. Saudara dalam keadaan apa saja, di mana saja Anda berada, asalkan hati saudara percaya sungguh-sungguh Tuhan bersama dengan Anda bisa rasakan dia nyata dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mesti kasih tahu ini, bahwa kekristenan telah terjebak dengan pemahaman yang keliru, yaitu mengalami Tuhan seolah-olah hanya dalam acara ibadah formal saja baru kita bisa alami Tuhan. Atau ada orang yang mengalami Tuhan mesti dalam suasana sedang berdoa kusuk, atau lagi pujian penyembahan baru bisa mengalami Tuhan. Yes, memang dalam saat-saat seperti itu kita bisa mengalami Tuhan. Tapi mengalami Immanuel, mengalami realita Immanuel, itu tidak bisa hanya dikurung dengan acara-acara seperti itu. Kita bisa mengalami Tuhan kapan saja, di mana saja kita berada, dan dalam keadaan situasi apa saja. Kita bisa mengalami Tuhan nyata, Tuhan real dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sulit ini, pandemi corona belum usai, tetapi mari kita tetap percaya. Tidak ada alasan untuk kita takut, khawatir, berlebihan, diperbudak oleh ketakutan, oleh situasi keadaan yang ada. Kenapa? Orang kita tahu, kita percaya Immanuel, Allah berserta dengan kita. Kenapa kita mesti takut dengan segala sesuatunya ini? Mari teguhkan hati saudara. Jangan ragu, percayalah dengan sungguh-sungguh, dengan imanmu, bahwa Allah nyata bersama dengan kita. Immanuel bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang berikutnya, mengapa Allah mau beserta dengan kita? Kenapa Allah mau bersama kita? Ini pertanyaan serius, saudara. Kenapa dia mau bersama dengan kita?
Ini ada alasannya. Saya rindu menunjukkan alasan kepada kita, bahwa alasannya begini. Allah dia mau bersama dengan kita, mau beserta dengan kita. Alasannya adalah begini. Karena Allah sangat rindu menghidupi kembali gaya hidup Taman Eden dengan setiap pribadi kita. Dari Tuhan rindu kita kembali hidup mengalami Eden di dalam hidup kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 8 berkata begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Nah, mereka di sini maksudnya Adam dan Hawa. Ini Kejadian pasal 3 ayat 8 ini bicara waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya ulangi, ketika mereka Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, atau di terjemahan yang lain sore hari. Hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan melalui ayat ini? Ayat ini bicara, saudaraku, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah datang berjalan-jalan di Taman Eden, dan Adam dan Hawa dengar langkahnya. Pada saat Adam dan Hawa dengar langkah Tuhan Allah yang berjalan di Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi. Pertanyaan saya, kalau sampai Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, pertanyaannya adalah, apakah mereka bersembunyi? No. Jadi saudaraku, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa dan Allah datang berjalan di Taman Eden, apa yang terjadi? Maka Adam dan Hawa akan berjalan bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada satu pencerahan, ada sesuatu kebenaran disingkapkan oleh ayat ini, bahwa sebenarnya saudaraku, Allah melangkahkan kaki berjalan di Taman Eden itu bukan hanya kegiatan pada saat itu saja karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukan, ini adalah satu habit kebiasaan Tuhan bersama dengan Adam dan Hawa. Ini sudah gaya hidup lifestyle-nya Allah dengan Adam dan Hawa selama Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Memang Alkitab tidak memberitahu kita selang berapa lama Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Tetapi saudaraku, berdasarkan saudaraku juga penyampaian di Alkitab tiap kejadian, bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu punya durasi waktu di mana mereka telah jalani, mereka sebelum jatuh dalam dosa, mereka sempurna, kudus, suci di hadapan Tuhan, serupa segambar dengan Allah. Nah, Allah berjalan di Taman Eden itu adalah satu kegiatan yang terus menerus, satu gaya hidup. Itu adalah gaya hidup Allah bersama dengan Adam dan Hawa. Mereka berjalan bersama-sama di taman itu, menikmati keintiman di Taman Eden. Oleh karena itu sebenarnya Taman Eden adalah bicara berjalan bersama-sama dengan Allah dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dilakukan oleh seorang pribadi yang hebat. Dan akhirnya pribadi ini tidak mengalami kematian, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga. Siapa dia? Henok. Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata begini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata bergaul dengan Allah itu dalam bahasa aslinya, kata bergaul itu memakai kata halak. Nah, halak itu adalah bicara berjalan terus menerus bersama dengan Allah. Itu halak. Jadi Bapak Ibu Saudara, Henok itu saudaraku, dia punya habit, punya kebiasaan, punya gaya hidup, lifestyle-nya dia, yaitu adalah bergaul dengan Allah. Nah, bergaul dengan Allah itu kata lainnya saudaraku adalah berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara,
Tahukah saudara yang membuat Henokh kenapa diangkat ke surga? Kalau kita lihat pribadi orang ini, nggak ada catatan prestasi pelayanannya, nggak ada catatan prestasi yang lain-lain. Satu-satunya prestasi saudaraku yang kita temukan di Alkitab dari pribadi Henokh adalah dia pribadi yang berjalan bersama dengan Allah. Jadi saudaraku, gaya hidup ini yang pernah dialami Tuhan bersama dengan Adam dan Hawa yang sangat dikasih oleh Tuhan sebelum jatuh dalam dosa saudaraku. Mereka sering berjalan, itu adalah gaya hidup Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Mereka berjalan bersama dengan Allah. Nah, saya rindu saudaraku, Immanuel ini, yaitu kita berjalan bersama dengan Allah. Ini terjadi dalam hidup kita. Ini alasan kenapa dia mau beserta dengan kita. Ya memang itu sudah dihidupi dia. Itu adalah desainnya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau akhiri dengan hal ini saudaraku. Mungkin kita bertanya begini. Immanuel itu terjadi dalam hidup kita sejak kapan dan sampai kapan? Jadi Allah mulai beserta dengan kita itu sejak kapan? Dan Allah beserta dengan kita, bersama kita sampai kapan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya perhadapkan kepada saudara Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Ayat ini berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku yaitu Tuhan Allah, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, dari kalimat ini kita bisa menemukan bahwa ketika Allah memutuskan menjadi Immanuel secara pribadi dalam hidup saya dan saudara, sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Artinya, begitu dia menyertai kita, dia akan menyertai setiap detik, terus menerus. Tapi pertanyaannya sejak kapan? Jawabannya adalah sejak saudara bertobat, terima Tuhan Yesus, saudara jadi milik Allah, diselamatkan. Sejak itu dia bergaul karib dengan kita. Dan dia akan terus bergaul karib dengan kita, kekal selama-lamanya. Apakah kematian jasmani kita menghentikan Immanuel? No. Immanuel, Allah berserta dengan kita. Sejak kita bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus, sampai kekal selama-lamanya. Immanuel tetap ada dalam hidup kita. Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu, mari tidak perlu takut dengan apa saja, termasuk kematian jasmani. Karena Allah sudah beserta dengan kita. Bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 100 tahun, bukan untuk 1 juta tahun. Tapi Allah menjadi Immanuel dalam hidup kita. Allah beserta dengan kita. Hari ini, sejak kita lahir baru, bertobat jadi milik Tuhan. Sejak itu, dia Immanuel dalam hidup kita. Sampai kekal selama-lamanya. Di surga yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami sekalian pada ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu. Immanuel telah kami alami di tahun 2020. Beberapa hari ke depan kami akan meninggalkan tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 yang Allah telah sediakan bagi kami. Dan kalau Tuhan telah menyertai kami di tahun 2020, maka kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka kami percaya kami akan memasuki tahun 2021, Immanuel tetap nyata dalam hidup kami. Tuhan bawa kami untuk kami mengalami Immanuel di tahun 2021. Kami rindu Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan berkarya dengan dahsyat dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu yang luar biasa di tahun 2021. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam seluruh pergumulan kami. Tuhan, Kaulah jawaban atas kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan melangkah dengan pasti, dengan iman, bahwa Immanuel nyata dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. GIDI Ebenezer Bandar Lampung mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan segala Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Arahkan hati, pikiran, seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menaungi, memenuhi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Amin.